Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifal Maulana Yusuf dari jurusan Informatika. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan implementasi CRUD dari toko bangunan. Oke. Jadi untuk melakukan CRUD, di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Di sini kita lihat di root. Yang pertama ada root di bagian web.php. Nah, di sini tuh untuk melakukan URL. Jadi untuk menampilkan suatu URL gitu. Untuk menjalankan URL-nya. Lalu yang kedua ada controllers ya, controllers ini. Nah, controllers itu adalah sebuah apa namanya? Berisi codingan function-function di mana kita akan melakukan atau menampilkan dari view file dari blade itu. Nah, melakukan atau membuat controller itu dengan cara PHP, artisan, make controller, lalu apa namanya nama controllernya. Dan di sini ada 4 yang saya buat, ada karyawan controller, penjualan hash produk, penjualan controller, produk controller. Nah, ketika kita ingin membuat produk controller, maka codingan yang ada di terminalnya itu bisa dengan eh, apa PHP artisan make controller nama produk controller gitu. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan juga di sini ada models ya, modelsnya. Jadi models ini adalah apa ya, bisa menampilkan tabel dan isi-isinya dalam sebuah apa ya, di database gitu. Itu mengatur database-nya dan juga migration di database tentu ini akan melakukan eh, mengolah database-nya juga. Jadi model dan migration itu berfungsi untuk mengolah database itu. Kalau model berarti model database-nya seperti apa. Itu yang lalu yang berikutnya ada view. Kita ke resort, di view. Nah, di sini ada file-file blade ya. Nah, file-file blade.php di sini ya berfungsi untuk menampilkan semua yang ada. Jadi kita ingin menampilkan file di URL nih. Nah, kita pakai ini gitu. Yang ditampilkannya itu file-file yang ada di sini gitu, di view di sini dengan nama blade.php. Itu harus misalkan kayak gini, karyawan.blade.php harus pakai blade.php karena kalau enggak bakalan error. Lalu yang berikutnya saya akan coba jelaskan ya mulai codingannya di web.php. Nah, di sini ada root get. Nah, ada codingan seperti ini. Nah, codingan ini maksudnya adalah kita akan menjalankan view file master.blade.php dari URL dashboard ini. Itu. Lalu yang kedua, pindahin dulu. Oke. Lalu yang kedua ada root untuk produk. Nah, di sini ini codingannya root untuk produk, codingannya seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilihat. Terus untuk root untuk penjualan hash produk seperti ini codingannya. Ya, itu ya bisa dilihat. Terus untuk karyawan seperti ini sama aja sih sebetulnya ya. Bedanya hanya di sini URL-nya penjualan karena rootnya penjualan, di sini karyawan, ini rootnya juga karyawan gitu. Terus kontrolernya karyawan karena ini root karyawan jadi kontrolernya karyawan. Terus penjualan. Karena rootnya penjualan, maka kontrolnya juga pakai yang penjualan seperti itu. Nah, saya coba jelaskan ini. Maksud dari ini adalah, jadi yang pertama dari indeks ini, jadi kita menjalankan function-function. Jadi ini tuh function. Kita menjalankan function index, create, store, edit, destroy yang ada di dalam kelas controller, yaitu dengan nama produk controller ini. Nah, dengan yang dijalankan di URL-nya itu produk. Jadi ketika kita menuliskan URL ini akan menjalankan
function index yang ada di kelas controller. Itu. Begitu juga dengan create. Function create maka akan URL-nya seperti ini. Kalau store URL-nya itu product.store. Produk garis miring store itu. Terus ini ID. Nah, maksudnya adalah di sini kita akan mendapatkan ya atau mengambil data dari variabel dari indeks ID. Untuk mendelete kita mengambil juga dari variabel dari ID-nya gitu. Terus ini apa? Nah, ini itu adalah nama dari sebuah rutenya, rootnya. Nah, ini yang pertama yang indeks yang ini ya sampai sini. Yang pertama rootnya itu namanya produk. Yang kedua yang ini nama rutenya product.create. Terus yang ketiga nama rootnya itu product.store. Begitu juga dengan product.edit, terus product.destroy ini. Itu. Nah, penjelasannya sama kayak yang tadi, penjualan yang root untuk penjualan hash produk, root untuk karyawan, itu semua sama penjelasannya. Jadi seperti itu codingan untuk dari root web.php. Lalu kita ke controller dari karyawan dulu. Oke. Di sini ada sebuah codingan, nah function index yang ini. Oke. Sebelumnya kita gunakan use app models karyawan model untuk membaca hal-hal yang ada di model dan juga kayak udah. Nah, function index ini ya codingan yang ini nih, codingan ini berguna untuk jadi kita memanggil model yang atau memanggil data yang ada di dalam model ini ya dengan variabel karyawan kita sama dengan variabel karyawan lalu akan ditampilkan di karyawan.blade.php. Nah, yang ditampilkan atau yang dikirimkan data-datanya itu adalah adalah karyawan, data-data karyawan dengan value variabel karyawan. Terus ada function create. Nah, function create ini akan menampilkan tambah karyawan.blade.php. Kita tidak perlu menuliskan blade.php-nya, tidak perlu. Terus ada function store, ini untuk melakukan request. Jadi di sini adalah untuk memanggil model, karyawan model untuk melakukan update. Nah, yang di-update-nya itu adalah nama, gender, sandi. Ini sebagai parameternya. Gitu. Terus return redirect root karyawan ini akan ketika kita sudah selesai melakukan update, maka ketika nanti diklik ya di sana, di view-nya itu maka akan kembali lagi ke karyawan. Gitu. Akan kembali lagi ke root karyawan. Lalu yang ketiga ada public function edit. Nah, ini parameter indeksnya itu variabel ID. Nah, di sini juga sama penjelasannya, yaitu eh, memanggil model dari karyawan, model dari karyawan model, find or file-nya terus indeks variabel ID. Maksudnya adalah ketika find-nya itu kita akan menemukan ID, variabel ID. Terus kalau file ini berguna ketika tidak ada variabel ID yang kita cari, maka tidak akan adanya error gitu. Terus di edit karyawan, ini maksudnya adalah kita akan menampilkan edit karyawan.php. Di sini akan dikirimkan data-data karyawan dengan value variabel karyawan. Terus ini untuk melakukan penghapusan. Jadi function destroy ini dengan parameter indeks variabel ID gitu. Jadi model karyawan atau data yang ada di model karyawan ini akan dihapus ketika dilakukan penghapusan gitu. Itu dari karyawan, terus penjualan hash produk. Oke. Oke, yang ini sama aja ya. Penjelasannya sama aja. Ini ditampilkan penjualan hash produk dengan value penjualan hash produk seperti itu. Terus eh, memanggil modelnya ya, semua data-datanya yang ada di sini gitu.
Terus di create karena kita melakukan relasi, maka kita ada tambahan yaitu variabel produk sama variabel penjualan. Jadi semua data-data ini kita ambil atau kita panggil dengan ini gitu. Yang akan ditampilkan di dalam view tambah penjual hash produknya yaitu produk ini value-nya variabel produk dan juga penjualan dengan variabel penjualan seperti itu. Terus ada function store. Ini juga sama penjelasannya ya sama, codingannya juga sama. Yang dimasukkan adalah penjualan ID yang diupdate-nya itu. Terus edit. Nah, ini juga sama penjelasannya. Destroy juga ini sama ya penjelasannya. Langsung aja penjualan ini. Nah, ini oke sama juga penjelasannya. Dan jangan lupa use app model penjualan modelnya kita tulis ya. Terus function indexnya ini seperti ini. Function create-nya seperti ini. Terus ada lagi store-nya. Ya, ini edit-nya. Ya, karena direlasikan dengan penjualan dan karyawan, maka di sini ditampilkan juga gitu. Nah, yang ditampilkan, yang dikirimkan datanya itu penjualan, variabel penjualan. Maksudnya value variabel penjualan. Terus karyawan, variabel karyawan itu. Terus melakukan destroy juga sama. Terus di sini juga sama ya produk, model, all, produk terus seperti ini, create, tambah produk, store, request, ya ini sama, function editnya juga sama, destroy. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, seperti itu codingannya karena sama saja gitu ya. Terus karyawan model, terus ini, nah di karyawan model seperti ini codingannya bisa dilihat. Ya, kita tuh ini. Nah, use factory protected table karyawan ini ya, yaitu menambahkan atau membuat tabel yang bernama karyawan. Public timestamp files ini digunakan apabila tidak adanya create add dan update add di dalam database-nya, myphp.admin-nya. Lalu ini isi-isinya dari tabelnya, ada nama, ada genre, ada sandi. Nah, ini untuk melakukan relasi. Untuk melakukan relasi kita memakai ini gitu. Kita memanggil model-model yang ada di penjualan karena direlasikan dengan penjualan gitu. Terus ini ya penjualan hash produk ini sama penjelasannya sama, hanya saja direlasikan dengan penjualan dan juga produk di sini itu. Nah, belongs ID penjualan, kalau produk berarti produk ID produk itu. Terus di penjualan model sama saja. Ya, seperti ini codingannya ada protected table dengan tabel namanya penjualan. Ini terus isi dari tabelnya ini. Terus direlasikan dengan karyawan gitu. Nah, ini adalah codingan untuk relasi. Direlasikan. Terus produk model ini karena tidak perlu direlasikan jadi seperti ini saja gitu. Terus di migration, oke ini seperti ini ya. Di increment ID-nya, stringnya, char, string, sandi, oke. Tidak terlalu karena ini sebenarnya tidak jadi, nah hanya sepintas saja ya ini mah, oke. Sudah, langsung ke view. Oke, dari awal dulu edit, saya pindahkan dulu ini. Nah, oke, di sini ada extend, master, dan session isi. Jadi ini maksudnya adalah kita seperti apa ya, membuat suatu website biasanya. Nah, untuk membuat website yang biasa yang dengan tampilan, kita memanggil master.blade.php dengan add extend ini. Lalu untuk isinya, kita menggunakan add session isi. Nah, ditutup dengan end action di bawah. Nah, di sini. Tuh. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke codingannya lagi.
Ini hit file HTML-nya, link href untuk bootstrap-nya. Ini kembali ketika diklik maka akan ke root ke karyawan. Terus for action yang akan dilakukan itu karyawan.store. Ini nama rootnya ya, yang tadi. Terus ada 3 inputan ID, tapi ID-nya itu di @csrf, jadi tidak perlu dimasukkan auto gitu. Jadi ini ada nama, ada gender, ada sandi, ya. Nama, teks, gender tipenya teks, sandi tipenya password. Terus submit tuh. Terus ini ada script JS-nya seperti ini. Tuh. Oke, ini sebenarnya sama aja untuk edit penjualan ya. Untuk edit penjualan ada external master, terus session isinya juga. Di sini sama aja. Tuh seperti ini. Oke. Oh ya, ini belum dijelaskan ya select name-nya. Untuk di sini ada select name. Jadi di sini akan menampilkan data dari variabel penjualan hash produk, yaitu yang ditampilkan yaitu produk ID, terus dan juga penjualan hash produk yang akan ditampilkan yaitu produk dari produknya gitu. Jadi dari produk, tabel produk atau ya tabel produk, terus yang ditampilkannya itu produk. Ini maksudnya adalah nama dari produk. Jadi yang ditampilkan itu semen atau apa cat yang kayak gitu. Ini tanggal yang akan ditampilkannya itu tanggalnya dari tabel penjualan gitu. Terus ini dari penjualan, terus kan ada karyawan. Nah, dari karyawan itu nama. Nah, jadi nama karyawannya ini yang akan ditampilkan. Itu. Jadi nama penjual itu sama dengan apa namanya nama karyawan. Terus ini KTY ya akan tampilin KTY-nya. Terus untuk harga akan menampilkan harganya seperti ini. Jadi kalau ada tanda ini maka ini akan menampilkan data ini gitu. Oke, lanjut. Jadi penjualan seperti ini codingannya pakai extend juga. Jadi semua ini agar dinamis, maksudnya itu responsif, menggunakan semuanya di view itu menggunakan extend session gitu. Dengan memanggil file master.blade.php. Terus ada ini. Nah, di sini ada tanggal, nama karyawan. Udah cuma gitu aja. Ya, yang diisinya itu penjualan dan tanggal. Penjualan dari variabel penjualan yang diisi yang dipanggil tanggal. Terus ini dari variabel penjualan yang dipanggil dari karyawan, terus nama, jadi namanya yang dipanggil itu. Oke, saya tuh. Ini select, jadi maksudnya nanti kita ada beberapa data select, nanti kita dikirim gitu. Maksudnya tuh kita pilih aja gitu. Edit produk juga sama ya semuanya kayak gini. Ini produk, harga, stok gitu. Jadi tinggal diisinya saja. Terus untuk penjualan, es produk, nah, seperti ini codingannya. Untuk nomor, nama produk, nama penjual, kita ya harga, tanggal aksi. Terus ini kayak gini. Jadi akan nampilin produknya. Di sini akan nampilin namanya. Di sini akan menampilin CTY. Di sini akan nampilin harga. Di sini akan menampilkan tanggal. Seperti itu. Terus ini untuk hapus. Ini untuk edit. Ya. Untuk edit nanti akan kembali ke penjualan hash produk. Seperti itu. Untuk ini untuk penjualan, nomor, tanggal, nama karyawan. Seperti ini. Yang akan ditampilkannya seperti ini gitu. Terus untuk produk, nah nomor, nama produk, harga, stok, aksi. Nah seperti ini codingannya ya. Di bawahnya itu sama aja ya. Codingannya seperti ini. Terus terus
ini script ininya ya, script JS-nya. Jadi ini tuh ketika kita mencet hapus, mengklik hapus, maka akan ada pertanyaan apakah kamu yakin untuk apa untuk melakukan delete. Kalau melakukan delete, diklik maka akan ada tampilan sukses gitu. Maka akan dihapus. Delete tuh. Rootnya itu akan kembali ke produk lagi gitu. Oke, ditambah karyawan. Dan di sini ada ini sama ya, ada extend, ada session isi, di bawahnya ada end session gitu. Nah, di sini ada kembali, ketika dipencet kembali maka ada root karyawan, nama, gender, sandi, nama, teks, tipenya password. Saya menggunakan password gitu ya, karena menyesuaikan dengan template gitu. Terus di sini ada ini, seperti ini codingannya ya, karena sama aja jadi saya cuma nampilin gini aja ya. Jadi kalau ada ini berarti yang akan ditampilkan di sini itu adalah variabel i itu sama dengan variabel item dengan variabel penjualan gitu. Yang akan ditampilkan adalah dari tabel yang ada di karyawan dengan nama yang dipanggilnya. Jadi nama karyawan yang dipanggil kayak tadi gitu. Terus yang ini sama aja sebetulnya ya. Kalau nama karyawan berarti di sini yang ditampilkan nama gitu. Ini ada dua ya, tanggal. Terus ID-nya saya menggunakan date tuh. Ini yang terakhir tambah produk seperti ini codingannya. Bisa dilihat root ketika diklik kembali maka akan ke sini. Terus yang dijalankan form actionnya itu adalah product.store. Jadi kalau yang tadi produk penjualan .store. Kalau yang tadi lagi penjualan hash produk .store kayak gitu yang di sini tuh. Terus ini nama produknya, ini teks itu. Terus harga berarti number. Stock berarti number karena kan angka itu. Lalu submit. Lalu ke master. Nah, di master di sini ya kita ini untuk CSS-nya. Nah, di sini adalah untuk nah, tambahan ini nih, tambahannya ini adalah untuk melakukan memanggil apa ya? Memanggil data-data yang ada di dalam filenya. Jadi si apa namanya bisa bisa mengerjakan img logo.pmg, terus yang vendor, terus font WSOM-nya ini, nah maka akan bisa berhasil dijalankan gitu, menyesuaikan gitu. Tuh. Terus di sini, nah ini ada include setbar. Ini tuh untuk memanggil apa setbar itu blade.php. Include header di sini untuk melakukan apa namanya memanggil header.blade.php. Terus di sini untuk memanggil footernya itu. Nah ini isi untuk apa ya? Untuk bagian isinya gitu. Oke, kita ke header. Nah ini header. Di sini saya tinggal kopas aja ya segini panjang headernya. Ini untuk headernya, ya. Footer, ini footernya, terus sidebarnya. Nah ini untuk sidebarnya seperti ini. Nah untuk sidebarnya saya jelaskan. Jadi ketika kita klik produk maka akan ke root produk. Begitu juga dengan penjualan ke root penjualan, penjualan hash produk akan ke penjualan hash produk. Untuk karyawan akan ke root karyawan seperti itu.
Oke, jadi semuanya sudah dijelaskan. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan ininya ya. Nah, oke. Kita pastikan ini sudah di start ya. Ini sudah start. Terminalnya juga sudah dipakai PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve itu dilakukan untuk apa namanya? Untuk bisa mengisi ini gitu ya. Bisa ke sini. Oke, pertama kita akan mengisi karyawan. Oke, tambah karyawan seperti ini tampilannya. Namanya misalkan Yuyun, gendernya misalkan P itu perempuan, terus sandinya misalkan 23456, kita submit. Oke, seperti ini. Lalu kita edit 9. Maka bisa diedit. Terus kalau dihapus, nah kan ada tampilan ini. Baru yes, delete. Oke. Seperti itu. Terus untuk penjualan, eh, maaf ke sini dulu. Ya ke produk dulu. Kita tambah produk. Nama produknya misalkan chat. Harganya 250. Stoknya ada misalkan 76. Kita submit. Nah, seperti ini. Terus kita edit. Misalkan stoknya ada 25. Submit. Lalu dihapus. Bisa dihapus. Oh ya, ini master ini ya. Ini tuh master. Jadi ini navbarnya atau headernya, maaf. Ini headernya. Ini sidebarnya. Dan ini top barnya. Ya. Terus yang ini footernya. Jadi kita ke penjualan. Tambah penjualan. Nah, ini kita bisa melakukan gini. Nah, misalkan di tanggal 24, nama karyawannya Tipal. Nah, masih ada Tipal doang gitu. Belum diisi. Oh, maksudnya tuh udah dihapus. Nah, untuk hapus tinggal dihapus. Ini penjualan hash produknya seperti ini. Kita tambah semen, nama penjual, Tival. Nah, kita tinggal ini tulis aja 3 misalkan. Ini harganya misalkan jadi 244.000. Nah, itu misalkan diedit. Kalau diedit tampilannya seperti ini. Yang diedit hanya 2 misalkan. Nah, kalau dihapus jadi seperti ini. Oke. Terus ini tampilannya dari apa variabelnya. Nah, ini dari karyawan, database dari karyawan. Terus ini penjualan. Nah, ini database dari penjualan, ID, tanggal karyawan. Terus ini database dari ini ID, penjualan ID, produk ID kita ya harga. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir produk. Ini ID, produk, harga, stok. Seperti itu. Oke, jadi segitu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya variabel implementasi dari CRUD toko bangunan. Jadi yang pertama itu yaitu ada root, ada controller, ada model dan migration, dan juga view-nya.
Dan juga jangan lupa ENV-nya. Nah, ENV di sini database-nya itu harus sesuai dengan nama database yang kita buat, yaitu DB underscore toko bangunan. Maka kalau kita jalankan kayak tadi, maka akan bisa dijalankan seperti itu. Baik, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.